Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ibu hari ini kita belajar matematika. Mudah-mudahan tidak lupa materi pertemuan yang lalu ya. Kita masih belajar tentang bilangan berpangkat. Sudah siap ya semuanya? Kalian perhatikan penjelasan Ibu. Fokus ke pelajaran matematika. Oke, kita masuk ke pertemuan ketiga dengan tujuan pembelajaran, yaitu siswa dapat menentukan hasil operasi bilangan berpangkat. Mengingat materi sebelumnya ya, yang lalu kita sudah belajar 4 sifat untuk bilangan berpangkat, yaitu sifat yang pertama, A pangkat N sama dengan A kali A kali A sebanyak N. Sifat kedua, A pangkat negatif N itu bisa dirubah menjadi 1 per A pangkat N. Jadi pangkat negatif bisa dirubah ke pangkat positif. Sifat ketiga yaitu ketika bilangan pangkat dikalikan maka pangkatnya ditambah, yaitu A pangkat N dikali A pangkat M itu sama dengan A pangkat N ditambah M. Sifat yang keempat, jika pangkat dibagi maka pangkatnya menjadi dikurang, yaitu bilangan pangkat yang dibagi ya dengan syarat bilangan pokoknya sama, yaitu A pangkat N dibagi A pangkat M itu menjadi A pangkat N dikurang M. Kalian ingat ya, keempat sifat ini tidak boleh lupa, karena sifat sampai 1 sampai 4 ini tetap kita gunakan untuk soal-soal latihan hari ini dengan ditambah sifat yang lain, yaitu hari ini kita akan belajar 3 sifat. Ada 7 sifat ya, yang kemarin 4, hari ini kita tambah 3. Jadi 7 sifat ini kalian nggak boleh lupa. Oke, sifat yang kelima yaitu jika bilangan pangkat dipangkatkan lagi itu menjadi pangkatnya dikali. A pangkat P pangkat Q itu menjadi A pangkat P kali Q. Oke, perhatikan perubahannya. Contoh, 2 pangkat 3 itu berarti 2 pangkat 2 kali 3, yaitu 2 pangkat 6 sama dengan 64. Contoh kedua, 3 pangkat negatif 1 pangkat 2. Jadi 3 pangkat negatif 1 dikali 2. Jadi menjadi 3 pangkat negatif 2. Atau harus kita rubah ke bilangan pangkat positif ya. Di situ 3 pangkat negatif 2 menjadi 1 per 3 pangkat 2 sama dengan 1 per 9. Contoh ketiga, ada variabelnya ya, perhatikan. 5 pangkat 2 P pangkat negatif 3 pangkat 2. 5 pangkat 2 hasilnya 25. P nya menjadi pangkat negatif 3 kali 2. Jadi 25 P sama dengan pangkat negatif 6. Di sini ada pangkat negatif, kalian harus ubah ke pangkat positif sehingga menjadi 25 per P pangkat 6.
lagi, maka pangkatnya dikalikan. Oke, perhatikan sifat ke-6. Sifat ke-6 ya, jika di dalam kurung AB pangkat P, maka sama dengan A pangkat B dikali B pangkat P. Jadi kalau di dalam kurung maka dipangkatkan semuanya. Contohnya, dalam kurung 3B pangkat 2 menjadi 3 pangkat 2 B pangkat 2, sehingga sama dengan 9B pangkat 2. Oke, contoh kedua, 2 pangkat 2 B pangkat negatif 2 dipangkatkan lagi 3. Jadi yang di dalam kurung harus dipangkatkan 3 semua. 2 pangkat 2, pangkatnya menjadi kali ya ketika dipangkatkan lagi, sehingga menjadi 2 pangkat 2 kali 3 B pangkat negatif 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 6 dikali B pangkat negatif 6. 2 pangkat 6 64 B pangkat negatif 6. Jadi kalau tidak ada kalinya 64B pangkat negatif 6 itu sama artinya 64 dikali B pangkat negatif 6, cuma kalinya di sini tidak dituliskan. Jadi di situ ada pangkatnya negatif, harus dirubah pangkat positif ya. 64B pangkat negatif 6 sama dengan 64 dibagi B pangkat 6. Oke, bisa dipahami? Lanjut sifat ketujuh ya, sifat terakhir nih. Dalam kurung A per B pangkat P, maka masing-masing dipangkatkan P menjadi A pangkat P per B pangkat P. Contoh nomor 1, dalam kurung 5 per 3 pangkat 2, berarti 5 pangkat 2 per 3 pangkat 2, atau sama dengan 25 per 9. Contoh kedua ya, yang ada variabelnya, dalam kurung 3A per 9B pangkat 2, berarti masing-masing yang di dalam kurung harus dipangkatkan 2 semua, sama dengan 3 pangkat 2 A pangkat 2 per 9 pangkat 2 B pangkat 2, sama dengan 9 A pangkat 2. 9 itu dari 3 pangkat 2 ya, per 81 B pangkat 2. Ini bisa disederhanakan, yaitu 9 dibagi 9 1, 81 dibagi 9 hasilnya 9, sehingga hasilnya A pangkat 2 dibagi 9 B pangkat 2. Oke, itu ya. Sekarang kita lanjut ke latihan soal. Contoh latihan soal yang soal ini standar ujian nasional. Jadi yang Ibu kasih contoh dari pertemuan minggu lalu sampai minggu ini itu hanya bagian-bagian kecil untuk menyelesaikan soal yang kompleks seperti ini. Kalian nggak usah pusing duluan ya, nggak usah stres melihat angka yang banyak. Coba ya perhatikan satu-satu, nanti kalian pasti bisa.
Oke, dijelaskan ya. Untuk bentuk sederhana dari dalam kurung A pangkat negatif 1, B pangkat 2, C pangkat 4 per 9 B pangkat negatif 3, C pangkat negatif 2 dipangkatkan lagi negatif 1. Caranya kita terapkan sifat yang dari 1 sampai 7 di sini. Oke ya. Tapi kerjakan satu-satu biar kalian gak bingung. Kita ini di dalam kurung pangkat negatif 1, berarti yang di dalam kurung harus dipangkatkan negatif 1 semua. Bilangan pangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya dikali. Oke ya, pangkat yang di dalam kurung dikalikan negatif 1 semua. Oke, kita hitung. Menjadi 3 pangkat negatif 1 dikali negatif 1. B nya juga dipangkatkan negatif 1, menjadi B pangkat 2 dikali negatif 1. C 4 dikali negatif 1. Yang di bawah juga dipangkatkan negatif 1 semua. 9 kalau tidak ada pangkatnya itu artinya pangkat 1 ya. Jadi 9 pangkat 1 dikali negatif 1. B negatif 3 dikali negatif 1. C negatif 2 dikali negatif 1. Sehingga kita kalikan ya pangkatnya. Negatif 1 kali negatif 1 hasilnya 1, positif ya. Jadi menjadi 3 pangkat 1. B nya 2 kali negatif 1 menjadi negatif 2. C 4 kali negatif 1 menjadi negatif 4. Yang di bawah juga begitu, menjadi 9 pangkat negatif 1. B pangkat positif 3. Ingat ya, negatif kali negatif hasilnya positif. C negatif 2 kali negatif 1 hasilnya pangkat 2. Oke, kalau sudah jadi seperti ini, yang angka dibagi dengan angka, B dibagi dengan B, C dibagi dengan C. Kita lihat yang angka dulu. Yang angka di sini 9-nya pangkat negatif 1 di bawah. Maka ibu akan rubah ke pangkat positif. Jadi menjadi di atas. Jadi pangkatnya positif 1. Positif 1 nggak perlu dituliskan ya satunya. Jadi yang angka menjadi 3 kali 9 atau 9 pangkat 1. Kemudian yang B. Yang B bilangan pokoknya sama ya, B sama B. Kalau bilangan pokoknya sama, pembagian, maka pangkatnya dikurang. Menjadi B pangkat negatif 2 dikurang 3. C-nya juga begitu. Menjadi C pangkat negatif 4 dikurang 2. Sehingga menjadi 27 B pangkat negatif 5 karena negatif 2 kurang 3, dan C pangkat negatif 6, yaitu dari negatif 4 dikurang 2. Hasil akhir tiap bilangan berpangkat harus dirubah ke bentuk positif, sehingga menjadi 27 per B pangkat 5 C pangkat 6. Oke,
bisa dimengerti. Kalau masih bingung, kalian ulang-ulang ya. Setelah kalian paham, silahkan kerjakan soal latihan. Ada 3 soal. Yang pertama, dalam kurung 9B pangkat negatif 1 per 3B pangkat negatif 3 pangkat 2. Kalian sederhanakan. Kemudian nomor 2 dan nomor 3 ada di LKS halaman 6, nomor 4 dan 5. Di LKS itu pilihan ganda, tapi kerjakan pakai caranya ya. Semua sudah punya LKS belum? Oke, bagi yang belum memiliki LKS, ini Bu, fotokan soalnya yang nomor 2 dan 3 dari LKS halaman 6, nomor 4 dan 5. Oke, jadi ada 3 soal. Kalian kerjakan di buku tulis, baru difotokan, kirim ke Google Classroom ya hasil pekerjaannya. Oke, cukup dari Ibu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.